Tuhan pagi hari ini, amin. Saya jemput setiap kita untuk boleh sama-sama bangkit berdiri. Mari siapkan hatimu pagi hari ini untuk memuji Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Mari bersama-sama bertepuk tangan bagi Tuhan kita yang dahsyat. Mari nyatakan Dia Tuhan yang baik. Come on, sing together. Oh hallelujah, oh hallelujah. Thank you Jesus, thank you Jesus. Oh hallelujah, oh hallelujah. Our God saves, our God saves. Oh hallelujah, oh hallelujah. Highest praises, highest praises. Oh hallelujah, oh hallelujah. We give thanks. Mari semua nyatakan, I'm grateful for who you are and all you've done. Thank you Lord for saving me. Thank you Lord for saving me. Oh my soul cries hallelujah. Thank you Lord for saving me. Mari memuji Tuhan saudaraku. Bertepuk tangan. Nyatakan dengan dahsyat. Oh hallelujah, oh hallelujah. Thank you Jesus, thank you Jesus. Oh hallelujah, oh hallelujah. Our God saves, our Amen. God saves. Oh hallelujah, oh hallelujah. Highest praises, highest praises. Oh hallelujah, oh hallelujah. We give thanks. We Yang give bersyukur. I'm grateful for who you are and all you've done. Thank you Lord for saving me. Thank you Lord for saving me. Oh my soul cries hallelujah. Thank you Lord for saving me. Thank you Lord. Thank you Lord for saving me. Amen. Thank you Lord for saving me. Oh my soul cries hallelujah. Thank you Lord for saving me. Kita bersyukur sebab Dia Tuhan yang baik, amin. You are so good Lord. You are so good to me. You've been so good. You've been so good. Thank you Lord. I thank you. My heart is full. My heart is full. I love you Lord. Semua nyatakan. You've been so good. You've been so good. I thank you Lord. I thank you. My heart is full. My heart is full. I love you Lord. I You've been love so you. good. So good. You've been so good. I thank you Lord. I thank you Lord. My heart is full. My heart is full. One more time. Say, you've been so good. You've been so good. You've been so good. I thank you, Lord. I thank you. My heart is full. My heart is full. I love you, Lord. I love you. Thank you, Lord, for saving Semua bertepuk me. tangan bagi Tuhan Thank kita. you, Lord, for saving me. Say. Oh, my soul cries hallelujah. Thank you, Lord, for saving me. Oh, thank you. Lord, for saving me. Amen. Thank you, Lord, for saving me. Jiwa kami Oh, bersuka my soul Tuhan. cries hallelujah. Thank you, Lord, for saving me. Haleluya. Kami bersyukur punya Tuhan yang baik. Kami bersyukur punya Tuhan yang selalu menolong setiap kami. Come on. Thank you Lord. For saving me. Haleluya. Hey. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita yang dahsyat. Mari hari ini bersuka sebab Dia Tuhan senantiasa memperhatikan setiap kita. Amin saudara. Yang merasakan kebaikan
kebaikan Tuhan. Mari angkat suaramu, berikan pujian bagi Tuhan kita yang dahsyat. Come on, nyatakan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari bersuka. Mari kita bersuka. Sebab hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. jiwa kami Mari bersuka kita di hadapan Tuhan. bersuka Dalammu, di dalam Tuhan. Bersuka hanya di dalam Tuhan. di dalam Tuhan. Mari melompat buat Tuhan. Bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka citalah. Bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka citalah. Yang bersuka pagi hari ini, kita mau nyatakan lebih dahsyat lagi buat Tuhan kita. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Kami nyatakan Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. kami Mari mau kita bersuka senantiasa di dalam-Mu Tuhan. di dalam Tuhan. Bersuka Dalam Engkau di dalam Tuhan. Bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka citalah. Bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka citalah. Ayo lagi katakan bersuka. Bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka citalah. Bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka citalah. Kita mau terus memuji nama Tuhan kita, amin saudara. Yang setuju dengan saya sorakan haleluya. Mari bersama jemaat Tuhan. Bersuka dalam Tuhan. Mari Yang merasakan kebaikan Tuhan, angkat suara buat Tuhan kita yang baik. Lebih dahsyat lagi katakan. Bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka citalah. Bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka citalah. Bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka citalah. Sekarang Bersuka citalah. bersuka citalah. Sekarang bersuka citalah. Haleluya. Masih mau terus memuji nama Tuhan, amin. Dan biarlah sukacita dari surga melimpahi setiap kita di tempat ini, amin saudara. Mari menari buat Tuhan pagi hari ini. Kita mau nikmati terus hadirat Tuhan. Sebab kita percaya hadirat Tuhan memenuhi setiap
kita. Haleluya. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Kami dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. mengatakan Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. sukacita surga. Sukacita surga nyata penuhiku. Amin. Kita percaya Dialah sumber kekuatan bagi setiap kita. Amin. Sekali lagi nyatakan. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi Kami jiwa. dapat saksikan kuasa-Mu Tuhan. Saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, Takkan hilang takkan kekuatan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Nyatakan. Sukacita surga nyata penuhiku. Amin. Penuhiku. Biar sukacita surga memenuhi setiap kita. Sukacita Tuhan memulihkan setiap hidup kita di tempat ini. Amin saudara. Penuhiku. Kami nyatakan dengan segenap hati kami Tuhan. Dengan segenap jiwa. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, Dalam hati. takkan patah semangatku, Amin. takkan hilang Come on kekuatanku. sing haleluya. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita. Sukacita surga nyata penuhiku. Sekali lagi lebih dahsyat katakan. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangat, takkan hilang kekuatan. Haleluya, Kau ada seorang bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga. Sukacita surga nyata penuhiku. Sekali lagi sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita sekali lagi saudara. Kami bersyukur Tuhan, Engkau Allah yang baik. Engkau selamatkan kami. You are
compares to this. What a beautiful name it is, the name of Jesus. Come on, sing. Hallelujah. You didn't want heaven without us, so Jesus, you brought heaven down. My sin was great, my sin was great, your love was greater. What could separate us now? What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is. Nothing compares to
tinggikan Dia di tempat maha tinggi. Sebab Kau Raja kami, Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaan-Mu Tuhan, datanglah kerajaan. Biar jadilah kehendak-Mu Yesus. Jadilah kehendak. Kami declare pagi ini seluruh bumi. Seluruh bumi padu kemuliaan-Mu. Mari angkat tanganmu pagi hari ini. Mari tinggikan Dia. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kami nyatakan Kau Raja diagungkan dan dipuji. Ini doa kami Yesus. Datanglah kerajaan. Jadilah kehendak-Mu. Seluruh bumi padu kemuliaan. Sekali lagi dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha, di tempat yang maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. We sing, datanglah kerajaan-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu. Seluruh bumi padu kemuliaan-Mu. Seluruh bumi, seluruh bumi padu kemuliaan-Mu. Seluruh bumi padu kemuliaan-Mu. Seluruh bumi Luar biasa. Mari LVLC berikan tepuk tangan yang lebih luar biasa lagi buat Tuhan. Luar biasa. Welcome to Forward Living Church. Welcome home semuanya. Kita menikmati ibadah sejauh ini. Amin. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita percaya sejauh ini kita diberkati. Jangan sampai fokus kita hilang di saat kita mendengarkan firman Tuhan. So guard your hearts. Biar Roh Kudus berbicara secara pribadi ke kita semua. Percayalah setiap firman yang akan kita dengar adalah sesuatu yang baik, bernilai, membuat kehidupan kita lebih bermutu, lebih baik, dibangun terus, dikuatkan terus, untuk terus bersinar dan berdampak. Amin. Jadi jangan sampai kita mendengarkan firman berlewat berlalu begitu saja. Tapi percayalah bahwa setiap firman Tuhan adalah sesuatu yang hidup, sesuatu yang real. Dan saya berdoa biarlah firman hari ini bisa menjadi jawaban bagi setiap kami hari ini. Amin. Siang hari ini kita akan dilayani oleh our beloved brother Theo. So kita kasih semangat, kita kasih encouragement, kehangatan. Kalau kita agree with whatever he's sharing, shout your amen, shout your yes, hallelujah. Okay? So kita percaya suatu hal yang sangat spesial yang sudah dipersiapkan. Biarlah kita semua bisa mendengarkan dengan baik. Amin. Tuhan Yesus memberkati.
Bapa di sorga, kami bersyukur Tuhan bahwa Engkau selalu hadir di setiap musim dalam kehidupan kami. And we are so proud of you Lord Jesus. Kalau kami ada sebagaimana kami ada saat ini, itu semua karena anugerah-Mu. Saat ini kami mau duduk diam, kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Berkaryalah Tuhan sebebas-bebasnya. Urapi setiap hati kami. Kami siap untuk mendengar. Kami siap untuk berbicara. Holy Spirit, speak to us and through us. Dalam nama Yesus, amin. Silakan duduk. I bring good news. I bring good news. Apa kabar saudara-saudara? Luar biasa atau biasa-biasa aja? Haleluya. Hari ini adalah satu minggu terakhir dari bulan Juni. Temanya tidak berubah, masih seputar dengan keuangan dan dunia usaha. Sebagai hamba Tuhan, I have no problem sharing keuangan. Sebagai pelaku bisnis, it's quite challenging, saudaraku. Ya, karena uang itu sangat-sangat Tuhan, firman Tuhan kan bilang begini, akar segala kejahatan adalah setan. Salah. Berarti akar kejahatannya apa? Cinta akan uang. Wah, kalau saya bicara soal uang ini kadang-kadang ngeri-ngeri sedap, saudaraku. Hari ini kita akan mempunyai satu pengertian baru. Saya akan kasihkan sedikit pandangan bagaimana kita bisa lebih paham, lebih mendalami namanya Kingdom Economics. Karena tujuan Tuhan menciptakan langit dan bumi dan segala isinya itu cuma satu. Supaya manusia berkuasa mengelola untuk saudara-saudara dan saya. Kadang-kadang kita mempunyai pemahaman yang berbeda. Kalau saya kasih judul ini, Crazy Rich. Apa yang pertama keluar dalam pikiran kita? Pasti adalah kekayaan. Crazy Rich itu merupakan pandangan manusia di bumi ini adalah seseorang yang mempunyai kemapanan, punya kemewahan, hidupnya glamor, memiliki segalanya. That is the crazy rich of the world. Betul saudaraku? Tapi kalau kita melihat dari sudut pandangnya kerajaan, the kingdom economy, itu sangat terbalik. Maka itu sebagai pelaku bisnis, saya harus belajar banyak sekali. Bagaimana memikirkan soal keuangan dari sudut pandang yang Tuhan mau. Bukan dari sudut pandang yang kita mau. Karena dunia ini sekarang ini semuanya dipenuhi dengan materialisme. Kita langsung ya. Firman Tuhan pernah bilang begini, Yesus pernah mengajarkan pada murid-muridnya, kepadamu telah kuberikan kunci kerajaan sorga. And today I would like to share salah dua kunci di dalam kingdom economy supaya kita bisa paham bahwa yang dimaksud dengan crazy rich-nya versinya Tuhan seperti apa. Saya minggu lalu baru dapatkan informasi satu kebanggaan sebagai opa. Cucu saya kan terima raport, ya.
Tobi itu naik dari kelas 1 SD naik ke kelas 2. Terus mamanya sama papanya ambil raport, lalu gurunya bilang begini, Pak, Bu, ini Tobi pelajaran agamanya dapat 98 loh. Wow, opanya bangga dong, ya enggak? Iya, satu-satunya yang dapat 98. Ada satu pertanyaan yang menarik dan hanya Tobi yang menjawab demikian. Pertanyaan begini, kalau kamu punya uang, pilihannya 3 jawabannya. Pilihan A, apakah kamu akan ambil uang itu, pakai uang itu untuk beli mainan? Itu A. B adalah apakah kamu pakai uang itu kasih ke orang tua, kasih ke mama, terus ditabung. Yang ketiga adalah ambil uang itu kamu kasih ke gereja. Tirta Marta kan sekolah Kristen. Anak itu langsung pilih C, kasih ke gereja. Itu karena didikan FLC Sunday School tuh. Orang tuanya sudah mengajar, dia belajar Sunday School di FLC, dan itu buahnya saudaraku. Jadi never underestimate children ministry, itu luar biasa. Salah satu kuncinya, ya Tuhan berikan kunci kerajaan sorga adalah yang pertama manajemen. Sama-sama katakan manajemen. Kok ada manajemen di dalam Alkitab? Kita buka saja di Kejadian 2 ayat 4 dan 5. Kita baca sama-sama saudaraku ya. 3, 2, 1. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit, mengusahakan tanah itu. Kalau saya ambil definisi manajemen ya, saya simpulkan sesingkat-singkatnya. Saya ambil dari Wikipedia. Dikatakan begini saudaraku. Definisi manajemen adalah efektif, efisien, correct, timely, producing, added value. Saya ulangi ya. Kita bekerja secara efektif, efficient, correctly, timely, and producing added value with economic laws. Hukum ekonomi kan standar, betul nggak? Maximizing the minimum. Manajemen itu memberi pandangan bahwa si manajer itu bukan pemilik. Yang kedua, sebagai owner itu, owner pasti menginginkan para manajer itu bekerja efektif, efisien, correctly, timely, producing nilai tambah, added value, dan harus menghasilkan. Itu adalah owner. Demikian juga Bapa di sorga. Ayat ini pada saat Tuhan bilang begini, Tuhan kan belum menurunkan hujan. Kenapa? Karena belum ada semak, belum ada timbul tumbuh-tumbuhan di padang, sebab belum menurunkan hujan ke bumi. Kalau hujan itu turun ke bumi, ke tanah yang kering itu, semua tanah yang kering itu mempunyai benih dan akan bertumbuh, mulai bertunas. Tapi Tuhan stop. Tuhan bilang nanti dulu. Jangan
turunin hujan dulu. Kenapa? Ada something is missing di sini. Karena apa? Karena belum ada manajernya. Belum ada orang yang mengelola. Lalu Tuhan ciptakan tuh namanya manusia. Supaya manusia mengelola semua ciptaan yang ada di bumi. Kadang-kadang begini ya saudaraku. Tuhan memberikan kita segala sesuatu dalam kehidupan kita untuk kita kelola. Berapa banyak saudaraku yang merasa sering tidak tercapai keinginannya. Tidak tercapai cita-citanya. Ada yang gagal, ada yang berhasil. Saya mau cerita orang yang gagal, tapi bukan orang lain, saya sendiri. Supaya nanti kalau di sosial media saya nggak diserang sama haters. Daripada ceritain orang, ceritain diri sendiri aja deh. Paling aman, bener nggak? Tuhan izinkan untuk saya kelola usaha. Secara teknikal semuanya berjalan dengan baik. Tapi lupa dengan kingdom economic saudaraku. Lupa dengan yang namanya bahwa ini adalah anugerah. Ini adalah pemberian Tuhan. Berarti saya harus kelola untuk kemuliaan Tuhan, untuk rencana Tuhan. Itu tidak saya kelola. Saya pikir itu jeripaya saya. That is the biggest problem saudaraku. Manajemen ini kalau saya ambil dalam bahasa Inggris ya saudara, di New International Version, di ayat yang kelima itu ya. Belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Dalam bahasa Inggrisnya, there was no one to work the ground. Work dalam bahasa Hebrunya adalah eragon. Eragon itu artinya surprisingly nih saudaraku, adalah manajemen. Ini yang Tuhan mau. Bagaimana caranya tuh kita ini mengelola apa yang namanya pemberian Tuhan itu di-manage dengan eragon, manajemennya Tuhan. Kadang-kadang kita ngomong jujur aja. Boleh gak ngomong jujur kita di sini ya? Boleh ya? Kadang-kadang sulit gak untuk kasih persembahan? Sulit gak untuk kasih perpuluhan? Saya dulu sulit loh. Sangat sulit. Tapi saya pernah mengalami seperti ini saudara. Saya gak tahu, saya lupa saya pernah ceritakan di sini apa enggak ya. Waktu kita lagi merintis pelayanan. Saya pernah tidak bayar uang sekolah karena gak punya uang. Namanya orang pelayanan. Hidupnya dengan iman. Uang sekolah 3 bulan gak bayar anak-anak saya. Anak saya pulang nangis, kenapa? Tadi ditegur di sekolah katanya belum bayar uang sekolah 3 bulan. Oh ya, bersyukur. 3 bulan belum pernah bayar listrik. Orang PLN datang dong mau cabut. 3 bulan berjuang. Lalu apa yang terjadi saudaraku? Di dalam pelayanan selalu kan kita berdoa untuk yang namanya Tuhan, pakai saya Tuhan, beri saya kepekaan Tuhan, sensitivity. Lalu Tuhan bilang, mau sensitivity? Iya Tuhan. Ya udah Tuhan bicara sama saya. Ya udah, kamu kan belum bayar telepon kan udah dicabut, listrik mau dicabut, uang sekolah belum dibayar. Sekarang kamu tinggal apa? Oh ada mobil. Sekarang kasih tuh mobil. Bukannya begitu maksud saya Tuhan. Ngasih mobil itu susah loh. Dalam keadaan tidak punya apa-apa. Saya dapat mimpi tuh. Dan saya coba cubit-cubit, ternyata kok berasa nih. Paginya saya bilang sama istri saya, Mama Yo, I got this dream. Dreamnya seperti ini, saya mesti kasih mobil sama orang ini.
Gak mungkin. Karena orang itu kan punya banyak mobil. Orang itu kan orang kaya. Iya gak tahu mimpi kok keluarnya dia. Kita suruh kasih mobil tuh. Ya doakan. Besoknya itu hari Kamis. Hari Jumatnya mimpi the same dream, the same face. Saya harus kasih mobil kepada orang itu. Dalam keadaan tidak, telepon dicabut, listrik mau dicabut, uang sekolah belum bayar 3 bulan. Anak saya gak mau sekolah karena malu dibully di kelas. Karena bapaknya belum bayar uang sekolah. Oh gitu. Tuhan, kalau engkau betul-betul mau saya kasih tuh mobil, ngomong, kasih konfirmasi lagi. Dengan harapan saya gak mimpi lagi saudaraku. Manusiawi kan? To cut the long story short, mimpi lagi saudaraku. Akhirnya saya bilang Mama Yo, saya mimpi lagi. Tuhan bilang harus kasih itu mobil. Mama Yo bilang dengan santainya, ya udah, just do it. Dalam hati saya, lu kan gak cari duit, gua yang cari, gua yang pusing. Singkat cerita kita taat. Hari Sabtunya kita sudah siap-siap. Ambil the only thing we have. Documents, BPKB, kwitansi. Masukin ke dalam amplop, taruh di map, kita pergi gereja. Kita sudah naik mobil dengan harapan this is our last day with the car. Kalau anak-anak tanya lagi, Senin gimana kok mobilnya gak ada? Kita bingung mau jawab apa. Akhirnya pulang gereja, anak saya duduk di depan, istri dan 2 anak lagi di belakang. Terus anak yang duduk di depan ini bilang, tutup pintu, pung, Papa Yo, saya dapat hadiah. Saya hadiah apa? Aku menang hafal ayat hafalan. Ayatnya apa? Berilah maka kamu akan diberi. Puah. Saya lihat istri saya bilang, oke, singkat cerita, pulang gereja, kita tidak pergi kemana-mana karena we cannot spend uang buat makan, kita langsung pergi ke rumahnya. Setelah pergi ke rumahnya, lihat garasinya besar, rumahnya besar. Kok pergi nih orang-orangnya pergi? Nggak ada. Teng tong. Bapak Ibu ada? Ada. Wih, kok garasinya kosong? Satu pun mobil tidak ada saudaraku. Udah kita ketemu, hai, ngobrol-ngobrol, dikasih makan, puji Tuhan, makan gratis. Akhirnya saya bilang sama kedua pasangan itu, kita disuruh Tuhan untuk kasih kamu ini. Oh puji Tuhan, haleluya. Dia belum tahu tuh apa tuh. Apa nih? Dibuka. Hah? Maksudnya apa? Kok ada BPKB, ada kwitansi dan sebagainya? Enggak. Tuhan bilang sama kita, suruh kasih mobil ini ke kalian. Bukan untuk dipinjam, bukan untuk dikredit, tapi dikasih untuk kalian. Shocking dong. Saya lebih shock saudaraku. Kebaret-baret rasanya. Faithfulness, ketaatan. Singkat cerita sudah dikasih. Ceritanya begini, ternyata mereka hari Seninnya, hari terakhir harus bayar sesuatu. Dan uangnya itu kurang. Puji Tuhan, Tuhan kirim seorang hamba yang tidak pernah disangka-sangka oleh mereka yang bisa membantu. Tuhan utus untuk itu. Mereka tahu problem saya? No. Nobody knows. Istri saya, Mama Yo sama saya cuma bisa bilang, Tuhan kita kan gak punya. Saya gak kasih saya kekurangan, saya kasih
saya kekurangan. Seperti Pastor Victor minggu lalu cerita. Jadi saya ingat flashback. Apa yang terjadi saudaraku? Saya diproses belajar untuk ketaatan. It's not about the material things. Bukan. Saya diproses untuk belajar. Kalau kamu mau sensitif, coba mulai belajar mendengar. Jangan maunya mendengar tapi tidak mau melakukan. Problem saudaraku. Kadang-kadang pernah saudara dengar Tuhan bilang dalam hati saya harus kasih per bulan. Bukan 100%, bukan 90%, cuma 10%. Terus kita pura-pura, maksudnya, kenapa tuh? Nggak dengar. Karena begitu besarnya mamon itu berkuasa di dalam dunia ini saudaraku. Akar dari segala kejahatan itu, it's not the devil. It's cinta akan uang. Maka itu saya tidak heran kenapa orang percaya sulit untuk menghadapi financial breakthrough. My problem is not about finance. Saya sudah pernah mengalami financial breakthrough. Cuma saya nggak bisa manage aja. Maka itu Tuhan bilang, oke, kamu kembali lagi ke ground zero. Suruh belajar lagi. Dan puji Tuhan. Tuhan tidak pernah tinggal diam. Tuhan tidak sok-sok tidak melihat. Saya biji mata Tuhan. Kita sulit untuk memikirkan yang namanya berkorban 10% itu. Kita sulit untuk memanage yang namanya waktu. 24 jam kita dikasih waktu 10% itu 2,4 jam. Kemarin Pastor Billy bilang sampai saya kaget. Di seluruh dunia pemakaian social media 5 jam per day itu hanya dari Indonesia saudaraku. Kalau di FLC 5 jam itu pasti buat baca firman. Amin. Aduh, maaf. Saya tidak bermaksud untuk menyinggung. Tapi kata Pastor Victor minggu lalu, kalau ada yang tersinggung berarti saya sukses. Sulit juga bagaimana orang menerima breakthrough itu karena mereka tidak mempunyai value. Money, duit, will only go to the person with values. Saya ulangi lagi. Uang itu hanya bergerak kepada orang yang mempunyai value, mempunyai nilai. Kita punya value, saudaraku. Saya tidak mendengarkan amin. Kayaknya nggak ada yang punya value nih. Saudara keluarkan uang buat ke dokter gigi. The dentist punya value. Kenapa? Saudara spend uang ke dentist. Saudara spend uang kemana lagi? Ke toko bakery. Dia tukang bikin roti. Itu dia menerima duit dari orang-orang yang punya value-nya less. Artinya setiap orang yang mempunyai value itu adalah orang-orang yang akan menerima apa yang namanya pekerjaan yang Tuhan kasih. Tapi Pak Payo, saya kan ibu rumah tangga. Bagaimana saya bisa dapat value? Bagaimana saya bisa punya manajemen? Urus anak kan manajemen. Urus keluarga kan manajemen. Ada satu hamba Tuhan dari Bahamas, dia bersaksi begini. Ada seorang ibu rumah tangga yang mempunyai satu problem besar, and dia bilang sama pendeta itu, Pastor, I have to see you. Dia bilang, saya mau mati ini, saya akan mati ini. Wah, karena pastornya bilang, emergency. Ada apa? Akhirnya dia ketemu sama
emak-emak itu ketemu sama si pendeta ini, dia bilang apa? Pastor, I'm going to die. What is the problem? I was just been fired from my job. Saya baru dipecat. Oh, why? Kamu kan kerja sudah lama. Ya, dia kerja di hotel industry. Pendetanya bilang begini, kamu dapat pesangon gak? Dapat. Tapi itu hanya cukup buat saya hidup sama anak saya doang. Udah gak cukup lagi untuk kedepannya. Tapi ada gak? Ada, cuman sedikit. Oke. Sekarang kamu punya apa di rumah? Yang punya oven gak? Ada. Pernah dipakai gak? Ya kadang-kadang. Oke. Sekarang apa yang kamu punya? Beli tepung, beli gula, beli segala macam, bikin chocolate chips. Karena dulu kamu pernah kasih pendeta itu chocolate chips dan rasanya enak sekali. Coba kamu jual itu. Nggak bisa nggak bisa pastor. Karena saya ini harus pakai uang itu untuk bertahan. Pendeta bilang, mau dengar apa enggak? Kamu dengar kata-kata saya, kamu beli, kamu bikin. Dan hasil produksi pertama kamu, jangan kamu jual, give it for free. Hah? Give it for free? Maksudnya gimana? Kasih gratis, biar orang lain coba. Akhirnya dia coba. Dia bikin, dia kasih teman-temannya semuanya coklat chipsnya free. Singkat cerita, dia mulai dapat order. Sedikit demi sedikit, demi sedikit. Akhirnya dia ketemu lagi pendetanya. Beberapa bulan kemudian, Pastor, I need to see you. Kenapa? Nih, saya mau kasih nih amplop love offering, persembahan kasih. Pas dibuka, wow banyak sekali. Iya, saya sudah punya beberapa outlet sekarang. What? Dikasih 10.000 US dollar. Dan sekarang itu one of the famous chocolate chips di South America. Tuhan cuma bilang, apa yang ada padamu? Boleh kita buka di Amsal 10 ayat yang ke-22. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kita kaya, susah payah tidak menambahinya. Yang percaya katakan amin. Kalau kita pakai logika kita ya, apalagi orang yang berada dalam bisnis, kadang-kadang sulit. Dapatnya gede, mau kasih perpuluhan 10% itu rasanya, aduh gimana ya. Problem saudaraku. Inilah salah satu alasan kenapa orang tidak bisa menghadapi breakthrough dalam spiritual life-nya. Tidak bisa menghadapi financial breakthrough dalam kehidupannya. Kita buka di Mazmur 127 ayat yang kedua. Berkat Tuhan pangkal keselamatan, ini perikop yang luar biasa. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab Ia, Tuhan, memberikan kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Kalau kita taat, saudaraku, taat itu berkat Tuhanlah yang menjadikan kita betul-betul crazy rich yang sesungguhnya. Berkat dalam ketekunan, dalam pencobaan, berkat dalam sabar dalam pengharapan, sukacita dalam tekanan, bijaksana dalam pengelolaan. Ingat ya, iman itu tidak bakalan bisa bertumbuh kalau iman itu tidak dipakai. Di dalam Maliaki, saya singkat aja nih saudaraku. Maliaki 3 ayat ketiga berbicara mengenai
pemurnian. Maleakhi 3 ayat 10 berbicara mengenai bawa persembahan. Maleakhi 3 ini mempunyai eratan yang sangat kuat sekali dengan Maleakhi 3 ayat 10. Kadang-kadang orang bilang begini, saya sudah memberikan perpuluhan, saya sudah memberikan persembahan, saya sudah pakai ayat ini, ayat yang ke-10 ini untuk menguji Tuhan. But nothing happened. Nothing happened. Inilah yang bikin orang trauma, saudaraku. Dia tidak baca ayat yang ketiga. Maleakhi 3 ayat yang ketiga. Karena Maleakhi 3 ayat yang ketiga ini berbicara mengenai pemurnian emas. Pemurnian emas ini begini, saudaraku. Emas, kita lihat di lokasi emas, tidak ada emas. Emas itu harus dikorek, harus ditambang, diproses, dihancurkan berkali-kali, dicuci, dibakar, baru jadi emas yang belum murni. Kok Papa Yu tahu? Udah percaya aja deh. Kan ada YouTube. Kalau mau dimurnikan, emas yang sudah kelihatan kuning-kuning itu harus dibakar lagi. Kenapa tujuannya? Tujuannya adalah untuk mengeluarkan mineral-mineral lain yang tidak bermanfaat dan tidak bernilai. Dibersihkan semuanya melalui satu proses namanya furnace, dibakar yang keras. Sehingga timbullah namanya logam mulia, emas murni. Ayat Maleakhi 3, ayat yang ketiga dia bilang ada 2 pemurnian. Menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak. Saudara tahu pada saat emas dimurnikan, semua mineral yang tidak ekonomis, semua akan dipinggirkan. Yang diekstrak cuma emas. Ternyata emas itu tetap mengikat dengan perak. Emas dan perak itu selalu nempel bersama-sama. Karena perak itu dipakai untuk mengikat emas. Kalau emas 100% pasti lumer, lembek. Perak itu yang mengikat emas itu. Orang lupa, saudaraku, pada saat dia menguji Tuhan, Tuhan saya mau uji loh. Gue mau kasih 10% of my tithe. Saya mau uji. Dia kasih hari Minggu, Seninnya nothing happen. Seminggu nothing happen. Sebulan nothing happen. Bohong, gak bener nih. Dia lupa. Hidupnya itu kan mesti dimurnikan. Sore hari ini, saya mau challenge saudara. Murnikan hatimu, saudaraku. You have to have this management, the kingdom management. Murnikan hati saya. Kalau saya memberi bukan karena transaksional, because I love you, Lord. Saya mau belajar taat sama Tuhan Yesus. Karena berkat Tuhanlah yang betul-betul merubah mindset saya. Ternyata crazy rich itu bukan materialisme. It's ketekunan, kesabaran, sukacita, dan bijaksana. Di FLC itu ada namanya passion, di mana kita dimuridkan every single Sunday, every single week. Ada di Jakarta Barat, Jakarta Selatan. Kalau saudara rindu, gabung. Karena disinilah gereja lokal kita. Sangat rindu. Maka itu ini yang saya sangat kagum dengan kedua pasangan ini. Pastor Joshua dan Pastor Alena. Mereka memikirkan mengenai pertumbuhan jemaat. Ini yang sangat penting. Kuantitas itu enggak penting sama sekali. Karena kualitas itu yang menentukan bagaimana kita bisa bersinar dan berdampak, saudaraku. At the end, yang kita harus pahami, akar dari segala kejahatan bukan setan, tapi uang. Ingat ini, tolong dicatat, tolong digarisbawahi, tolong diingat sampai kapanpun.
uang ini hanya berujung dua hal. Hanya dua. Yang pertama, a taker, hanya pengambil, penerima. Yang kedua adalah the giver, si pemberi. Garis bawahi ini saudaraku. Pada akhirnya si pemberi itulah yang akan menang. At the end, the giver will always win. Amin saudaraku. Setiap orang pasti menghadapi musim dalam kehidupannya. Setiap kita menghadapi musim, pernah mengalami musim berkecukupan, pernah mengalami musim berkelimpahan, tapi akhirnya hidup kita kayak roller coaster saudaraku. Akhirnya kita masuk di satu musim yang namanya musim kemarau, kekeringan di dalam rumah tangga kita, kekeringan di dalam saldo kita, kekeringan di dalam bisnis kita, terlebih lagi kekeringan dalam hubungan kita sama Tuhan kita. Ini bukan ketidaksengajaan kita ketemu. This is a divine meeting. Ini adalah pertemuan ilahi. Memang Tuhan ingin menyampaikan sesuatu yang sangat khusus untuk saudara dan saya. Yuk. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi. Fokus kepada Tuhan Yesus. Tak akan berubah sampai selamanya. Holy Spirit, Roh Kudus, Tetap percaya. kami percaya kebenaran akan memerdekakan kita. Memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Haleluya, Jesus. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Haleluya. Mari kita sama-sama katakan. Tuhan selalu menolongku. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau selalu ada di setiap musim bagi kami. Terima kasih Yesus. Kalau kami boleh menjadi biji mata-Mu ya Bapa, Engkau menerangi setiap langkah kami. Tuhan selalu menolong. Engkau tidak pernah meninggalkan kami satu detik pun dalam kehidupan kami. Engkau selalu menjaga kami, menyertai kami, sekalipun kami at a low bottom. Dan peliharaku Di posisi yang paling rendah pun Engkau selalu ada buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus. At the rock bottom Engkau selalu ada buat kami. Di saat kami berada di persimpangan, bingung, mesti bagaimana, mesti minta tolong ke siapa. Kami tahu sekarang, You are always there for us, Lord Jesus. You will never leave us nor forsake us, Lord Jesus. Engkau tidak akan pernah tinggalkan kami satu detik pun dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan Yesus, hari ini ajar kami untuk taat saja Tuhan Yesus. Taat dengan perkara-perkara kecil dulu lah Tuhan. Kami mau belajar taat untuk mendengarkan Tuhan.
suaramu. Kami mau taat Tuhan untuk belajar berdoa. Karena hidup kami bukan saja di hari Minggu ini, tapi kami mau belajar taat mulai dari Senin sampai Sabtu Tuhan. And every moment of our lives. Terima kasih Yesus. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Roh Kudus berkaryalah sebebas-bebasnya dalam kehidupan kami. Mulai hari ini sampai dengan Maranatha. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus. Shalom My Fellowship Family, Shalom Om Tante, Ibu, Bapak, teman-teman semuanya. Welcome home. Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Kalaupun gak baik-baik saja, tetap yakin dan percaya karena semuanya akan indah pada waktunya, amin. Oke. Sebelumnya perkenalan dulu, saya Novelia dan di sini ada teman saya, Audrey. Kita perwakilan dari The Vlog, oke. Dan dalam beberapa minggu ke depan, Bapak Ibu jangan bosan-bosan kalau ngeliat kita di depan, oke. Karena kita ada suatu pengumuman penting banget tentang The Vlog. Tapi mungkin sebelumnya bisa saya jelasin dikit apa itu The Vlog. Jadi The Vlog itu adalah youth community-nya FLC yang sebelumnya namanya Next Gen Youth and College. Sekarang berganti nama menjadi The Vlog. Dan for the first time ever di daerah PIM kita bakal ngadain youth gathering yang namanya Meet the Reality. Untuk detailnya akan dibantu teman saya, Audrey, silakan. Jadi nanti tanggal 13 Juli di jam 4.30 sampai jam 6 sore di lokasi yang sama seperti Sunday Service hari ini. Kita punya acara namanya Meet the Reality, yaitu youth gathering yang pertama kali akan dibuat oleh The Vlog. Acara ini sebenarnya dibuat dari youth dan untuk youth. Jadi artinya apa sih dibuat dari youth? Jadi di acara ini kita akan membahas topik tentang the future, what's coming and everything in between. Dan acara ini topiknya sebenarnya dikurasi sendiri dari teman-teman youth sendiri gitu. Jadi di acara sebelum acara ini dan dari minggu kemarin sampai minggu ke depan kita akan punya satu QR, mungkin bisa ditampilkan juga nanti, yang sudah kita bagi di sosial media The Vlog dan kita juga bagi di Sunday Service untuk agar teman-teman youth bisa bantu untuk isi. Jadi di sini kita akan gather questions dari mereka seputar topik mungkin yang selama ini belum pernah mereka bisa tanyakan mungkin di Sunday Service atau mereka belum bisa tanyakan ke orang tua sehingga bisa kita bantu jawab gitu. Jadi contoh-contoh pertanyaannya yang dari kemarin kita bahas tuh seputar kayak misalnya gimana sih kalau misalnya aku anxious gitu terhadap future, gimana sih caranya dealing with uncertainty. Nah hal-hal kayak gini yang kadang-kadang mungkin buat kita youth agak susah gitu mau tanya ke siapa, mau tanya ke orang tua mungkin juga agak nggak enak apa gimana gitu. Jadi kita bantu untuk kurasi pertanyaan dan ini sifatnya anonymous. Jadi siapapun yang bertanya di sini dari teman-teman youth nggak akan kita tulis gitu namanya siapa. Dan nantinya pertanyaan-pertanyaan mereka akan kita jawab di acara Meet the Reality tanggal 13 Juli nanti. Betul banget. Jadi untuk registrasi gimana Novel? Benar, untuk pendaftarannya nanti setelah ibadah selesai bisa ke Home Lounge bertemu sama tim The Vlog atau bisa bertemu dengan saya Novel dan Audrey. Nanti di belakang kita akan standby, minta form Google-nya untuk pendaftaran. Dan untuk yang belum sempat tadi nge-scan barcode-nya, bisa minta ke kita juga untuk submit pertanyaan-pertanyaan. Dan tenang aja sekali lagi, pertanyaannya bersifat anonimus. Oke, segitu dulu dari kami. Sekian dari The Vlog. Happy Sunday and God bless you. Luar biasa. So para parents or aunties and uncles, think hard siapa yang in your family fits that age group dan pastikan mungkin kalau mereka belum mendaftar kita aja yang daftarin mereka
supaya tim nanti di belakang bisa juga menyebarkan undangan secara personal ke mereka. Jadi kita undang kerjasama Bapak Ibu, para parents juga untuk anak-anak atau teman-teman anak-anak. Kadang kan anak-anak teenagers mereka pasti punya teman-teman lagi di sekolahan, di aktivitas mereka yang kita juga kenal dan kita mungkin kenal orang tuanya. Ayo kita mau mengundang buat semua bisa terlibat, bisa hadir untuk acara The Vlog karena pasti banyak hal yang mereka bisa alami dan kita juga percaya Tuhan juga bekerja dan kita percaya mereka juga bisa mengalami sesuatu perubahan ya. They have a special godly encounter juga. So please juga untuk semua tolong doakan biarlah semua acara juga berjalan dengan baik. This will be the first official event for our youth. So mereka tuh excited banget untuk bisa melakukan acara ini. So please show your support. Show them that kita juga usaha untuk make sure semua yang kita kenal di age group itu bisa hadir. Dan kita percaya ada hal yang baik dengan vlog movement karena kita sudah melihat selama kita hampir 6 bulan di Pondok Indah kampus ini setiap minggu ada saja yang baru juga seperti di ibadah umum juga ada saja selalu yang baru di ibadah Next Gen dan Kids yang join our services. Jadi sama seperti tadi Papa Yo bilang, never underestimate the Next Gen ministry. We take it very seriously. So thank you untuk semua parents yang juga selalu untuk setia membawa setiap anak-anaknya dan youth ke to their classes, to their small groups. Jadi ayo jangan lupa daftarkan supaya mereka juga bisa menerima undangan, sebarluaskan, forward all the invitation, follow our Instagram, we have at Forward Living Church, tapi juga the vlog, supaya kita tahu apa aja kegiatan yang kita sedang lakukan, supaya semua bisa ambil bagian. Are parents allowed to attend the event? The question is, we rather have you come daripada your kids don't come at all. Okay, so bekerja samalah dengan kita supaya kita memastikan they will arrive here and we trust that Holy Spirit also work through their lives and speak to them. So kita bersyukur kita bisa melakukan movement seperti ini dan pasti akan lebih banyak lagi yang Tuhan sediakan. Amin. Dan dengan kerendahan hati saya mengundang kita semua bangkit berdiri karena kita akan mengakhiri ibadah kita. Sebelumnya juga saya sampaikan ada salam hangat dari Pastor Josh. Hari ini Pastor Josh melayani di GSJS Surabaya. Ada 6 kali khotbah. Doakan Pastor Josh karena baru saja Pastor WhatsApp sister dia bilang please pray, I have another 2 sessions to go. Nggak tahu kenapa dari tadi nonstop kayak orang mau flu. Tapi somehow pas udah naik di mimbar tiba-tiba hilang. Tapi begitu aku duduk lagi gitu lagi. Jadi please keep praying supaya at least hari ini bisa berjalan dengan baik. Amen. So he sends his love, he sends his hug and he can't wait to see you all next week. Dan tentunya thank you to all our volunteers. Come on, can we give a clap? Luar biasa. Dan biarlah pelayanan kita mungkin gak sempurna, tapi kita selalu percaya kita memberi yang terbaik, tulus dari hati kita, dan biarlah semua pelayanan bisa diterima dengan baik juga, dan hati Tuhan disenangkan. Amin. Mari kita satukan hati dalam doa, kita berdoa juga khususnya untuk our brother Papa Yo. Thank you Lord for his message, thank you Lord that you use him more and more sharpening. Holy Spirit talk to him more and more sharpening the message for us. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk nilai-nilai yang sudah dibagikan. Biarlah setiap benih firman-Mu itu bukan hanya lewat begitu saja, tapi kita percaya melalui apa yang sudah dibagikan Papa Yo kita bisa terapkan di kehidupan kita sehari-hari. Kita percaya bahwa semua yang menjadi pergumulan, kerinduan hati Papa Yo Tuhan, Engkau berkati. Engkau berikan dia kesehatan yang sempurna, Engkau berikan dia perlindungan yang daripadamu, pertolongan, breakthrough in everything that he is praying for. You bless his health, you bless his family, you give him more and more wisdom and understanding. And may you use him even more day in and day out to save more souls for Jesus. Dan
Kita juga berdoa untuk setiap volunteers di FLC Tuhan. Terima kasih Tuhan atas setiap volunteers. Father, bless their hearts Lord Jesus. Biarlah setiap pelayanan yang mereka lakukan, biarlah hanya Engkau yang memberikan kepuasan, biarlah hanya Engkau yang memberikan sukacita damai daripadamu. So many talents, so many wonderful things that you are using through them to glorify your name. Biarlah semua pelayanan di FLC disempurnakan. Begitu juga Tuhan dengan setiap jemaat-Mu Tuhan berkati. Biarlah jemaat-Mu menjadi jemaat yang dewasa, jemaat yang kuat, jemaat yang bukan biasa-biasa saja tapi on fire for Jesus, because they know that they have to carry the message, because they know that they are called to save more and more souls for you. So mampukan Tuhan setiap jemaat-Mu, biarlah mereka berjalan terus head held high, bukan dengan kesombongan tapi dengan keberanian dan daripada-Mu, dituntun oleh Roh Kudus menjadi somebody yang impactful, somebody yang berdampak, bersinar, bersuara untuk memuliakan nama Tuhan dimanapun mereka berada. Dan jemaat FLC, angkatlah kedua tanganmu, pulanglah dengan sukacita dan penuh ucapan syukur, berkat kasih dan damai Yesus menyertai kita hari ini dan seterusnya. Aku lepaskan berkat di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.